Pemirsa Tegar TV dimanapun Anda berada, kita lanjutkan dialog spesial kita bersama Mas Slamet Riyadi, SIP MIP, Korwil PKH Provinsi Lampung II, bersama Muhammad Juniardi, mahasiswa PKH jurusan KPI UIN Raden Intan Lampung. Juniardi, ya, ini kan tadi kamu cerita ya awalnya kamu berasal dan penerima dari desa gitu. Ini coba kamu ceritakan dulu kronologisnya, ya kan sampai kamu menjadi mahasiswa. Oke, sebelumnya kan bisa dikatakan bahwasanya saya ini adalah siswa SMK gitu kan. Siswa SMK ya. SMK dan SMA pun memiliki interferensi yang berbeda begitu apabila kita menilai ataupun meninjau peluangnya untuk memasuki perguruan tinggi. Karena kan dari SMK ini sendiri lebih difokuskan untuk terjun ke lapangan pekerjaan dibanding bangku perkuliahan. Betul. Nah, dari sini kami sudah mengalami kesulitan gitu, terutama terkait informasi jalur pendaftaran ke perguruan tinggi. Yang pertama, kami sudah telat pendataan di DTKS, di PDSS seperti itu. Selanjutnya di situ kami sudah tidak bisa mendaftar alur pendaftaran SPAN PTKIN karena memang datanya sudah tidak masuk. Mau tidak mau kita mencari alternatif jurusan pendaftaran yang lain, dan akhirnya saya masuk melalui jalur SPAN PTKIN untuk di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Hal tersebut memang didasari oleh orang tua saya pribadi yang pada saat itu melakukan pembinaan dari pendamping sosial PKH. Pada saat itu diberikan motivasi bahwasanya ada kemungkinan loh ketika anak kita itu melanjutkan pendidikan ke jenjang perkuliahan untuk selanjutnya itu bisa menjadi pemutus mata rantai kemiskinan lintas generasi gitu. Oh, kan? Bukan ada kemungkinan, ya pasti. Seharusnya dapat menjadi pemutus mata rantai kemiskinan lintas generasi seperti itu. Dan akhirnya orang tua saya pribadi pun memberikan support penuh pada saya bahwasanya kalian bisa loh, Anda bisa kuliah gitu, walaupun kita lihat bahwasanya di latar belakang desa kita ini belum ada yang menjadi mahasiswa gitu kan. Dan akhirnya saya dimasukkan kepada grup WhatsApp pada saat itu, grup WhatsApp, dan dibina, diberikan informasi, dimotivasi. Dan akhirnya walaupun pada saat itu saya masuk ke Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, yang pertama itu saya tidak mendapatkan supply ataupun akses beasiswa, saya mendapatkan keringanan biaya. Ya. Karena memang ada sedikitnya andil dari gerakan Ayo Kuliah ini juga, ada upaya advokasi ke perguruan tinggi. Dari situ saya mulai menyadari bahwasanya saya harus mendapatkan beasiswa untuk kembali mempermudah akses saya menjadi mahasiswa gitu. Karena memang pada saat itu ada salah satu ungkapan yang cukup berkesan, dan pada saat itu diungkapkan oleh Bapak Slamet Riyadi. Beliau berpesan kepada saya, ketika kalian menjadi mahasiswa dan kalian ini ingin membantu perekonomian keluarga atau dalam tanda kutip adalah meringankan beban orang tua, maka hal tersebut bisa dilakukan bukan hanya dengan cara bekerja, namun jadilah pemburu beasiswa. Ketika saya melihat kilas balik dari Bapak Slamet Riyadi sendiri yang mendapatkan kurang lebih sampai 5 beasiswa gitu kan, masa saya satu aja nggak bisa gitu. Akhirnya saya termotivasi. Jadi gitu, Pak. Mas Slamet Riyadi ini penerima beasiswa. Iya. Akhirnya saya termotivasi dan mencoba kembali untuk mendaftar beasiswa. Dan memang kalau cita-citamu sendiri gimana, Junior? Cita-cita sesuai dengan jurusan sih Pak, karena kan jurusan kami juga ada bidang di jurnalistik gitu kan. Ya, mungkin nanti bisa. Kamu tuh jurusannya komunikasi penyiaran Islam. Komunikasi penyiaran Islam. Umumnya nanti kuliah atau sarjana kerjanya di bidang apa itu? Sebenarnya cukup fleksibel Pak, karena kan titel kita sarjana sosial gitu ya. Kita bisa terjun di bidang masyarakat gitu kan, ataupun minimal bermanfaat di masyarakat, ataupun mungkin nanti kita juga bisa terjun di jurnalistik, perfilman, selanjutnya juga di situ nanti ada politik juga, karena ada dasar-dasar politik dan bisnis. Kita juga mempelajari di situ sebagai banyak ya lapangan lowongan kerja apa gitu ya di bidang-bidang itu ya. Iya, jurusan sesuai jurusan. Kalau misalnya tips, coba dulu kamu ngasih tips lah kepada pemirsa yang punya anak mau sekarang kan situasi lagi penerimaan mahasiswa baru ya. Pendaftaran. Iya, silakan. Untuk tips pertama sendiri adalah untuk meningkatkan kapasitas diri tentunya, karena kan memang untuk masuk ke jalur ataupun jenjang perkuliahan ini adanya seleksi gitu Pak. Jadi mau nggak mau kita harus meningkatkan kapasitas diri, meningkatkan prestasi sehingga nantinya bisa diterima ke perguruan tinggi. Dan selanjutnya kita juga harus dapat menakar prestasi ataupun kemampuan kita. Apabila kita menilai bahwasanya ternyata nilai kita di kisaran 60-70 gitu kan, nggak mungkin juga kita bisa diterima di Universitas Indonesia seperti itu kan, ataupun UGM gitu kan. Jadi kita harus bisa menakar kapasitas diri, melihat diri, ngaca diri ya. Karena kan di luar sana banyak juga yang dinamakan dengan passing grade.
Ya, betul. passing grade dari masing-masing perguruan tinggi, dan di situ kan kita bisa mencocokkan apakah prestasi kita akan cocok dan masuk untuk lolos ke jurusan tersebut seperti itu. Untuk mendapatkan beasiswa pun terutama teman-teman mungkin yang dari gerakan Ayo Kuliah PKH ataupun dari berlatar belakang keluarga prasejahtera penerima manfaat PKH ini sebenarnya sudah mendapatkan akses utama untuk mendapatkan beasiswa. Karena kan beasiswa itu sendiri kan diperuntukkan untuk 2 poin ya Pak ya. Yang pertama itu adalah kurang mampu secara finansial, dan selanjutnya berprestasi. Nah, apabila kita sudah dimasukkan kepada DTKS ataupun data terpadu kesejahteraan sosial, sudah menerima PKH ataupun KIP kuliah dan lain sebagainya, secara otomatis kita sudah mendapatkan tiket yang pertama. Nah, jadi tinggal bagaimana caranya kita menempa diri kita, meningkatkan prestasi kita, sehingga bisa nantinya mendapatkan beasiswa juga di sini. Kalau menurut kamu lah, ini sebelum kita masuk ke sesi selanjutnya ini, kalau menurut kamu program Ayo Kuliah, program PKH ini bagaimana? Menurut saya pribadi sangat bermanfaat Pak, karena memang saya pun salah satu yang menerima manfaatnya, bukan hanya mendapatkan suplai informasi gitu ya, bukan hanya mendapatkan motivasi, bukan hanya diedukasi, namun saya pun merasa didampingi. Iya. Yang pertama, saya merasa di sini ada keluarga. Di dalamnya sekitar 500 mahasiswa itu kita ada latar belakang sama, kita Hmm. berlatar belakang sama, ya ini keluarga prasejahtera gitu kan. Selanjutnya mungkin nanti di dalamnya ada kakak tingkat yang memang jurusannya sama gitu kan. Kita bisa konsultasi, ya Kak, misalnya untuk jurusan saya ini tugas ini dan mengurus A, B, C. Termasuk kalau pada saat sudah sarjana juga bisa saling relasi. Iya, relasi dan begitu ya. Selanjutnya banyak pengalaman juga Pak yang saya dapatkan di gerakan Ayo Kuliah. Itu salah satunya juga ya seperti duduk di sini juga pun salah satu pengalaman yang sangat luar biasa. Selanjutnya juga pada saat itu tahun 2020 ya Pak, kita bertemu dengan Dirjen Jamsos, Bapak Dewan Nazarudin. Pada saat itu juga itu pun suatu capaian ataupun pengalaman yang sangat luar biasa bagi saya. Seperti itu. Tinggal bagaimana mahasiswa atau kamu lah sebagai penerima manfaat lah istilahnya, bagaimana memanfaatkan kesempatan yang diberikan pemerintah lah dalam hal ini ya, Mas Slamet ya. Kalau misalnya program ini sendiri gimana Mas Slamet? Untuk apanya? Gerakan Ayo Kuliah? Ya. Jadi alhamdulillah di tahun 2022 ya, berarti 17, 18, 19, 20, 1, 2, 3, yang ke-6 lah, ini tahun ke-6. Tahun ke-6 alhamdulillah kemarin di jalur SNM ya, jalur prestasi non tulis ada 56 anak PKH yang sudah yang diterima sekarang ini. Baru di jalur SNM. Jalur SNMPTN. Nah, itu kan jalur untuk non tulis dapat 56. Nah, satu di UI. Ada satu di UI, anak PKH dari, anak dari PKH ya, syukur. Nah, kemudian dari situ nanti kan masih ada jalur SBMPTN, ada jalur SPAN PTKIN, dan kemudian ada jalur UMPTKIN, dan masih ada juga jalur mandiri atau swasta, ada gitu kan. Nah, kita juga beberapa kerjasama dengan beberapa kampus seperti Muhammadiyah Metro, kemudian Dharma Wacana Metro, itu juga alhamdulillah sudah puluhan anak-anak PKH yang kira-kira di sekitar kota Metro yang kemudian juga diberikan kesempatan mendapatkan KIP kuliah dan kemudian diberikan kesempatan untuk kemudian lanjut kuliah. Nah itu beberapa hal. Alhamdulillah ini juga saya merasa bahagia karena gayung bersambut ini kan, ada adik-adik juga semangat gitu karena melihat hasil gitu kan. Tren positifnya itu ketika jumlahnya semakin bertambah itu kan berarti pencapaiannya meningkat begitu kan. Kemudian juga dukungan dari pemerintah provinsi, alhamdulillah Pak Gub, dari mulai Pak Rido, kemudian juga Pak Arinal Junaidi, Pak Kadis provinsi ini. Jadi setiap anak-anak ini sudah dinyatakan lulus SNM, maka belum selesai tugas mereka. Perjuangan mereka ini belum selesai. Karena apa? Mereka harus lulus juga KIP kuliahnya, beasiswanya. Jadi syarat untuk mendapatkan beasiswa KIP kuliah itu diterima dulu di kampus. Kemudian baru selaras kemudian mendaftar dan lulus, baru kemudian dia baru bisa menikmati atau memanfaatkan dari beasiswa itu. Nah di sini ada satu langkah yang kita namakan advokasi, ya kan? Advokasi itu adalah nama-nama tadi yang 56 ini nanti akan kita sampaikan kepada Pak Gubernur, mohon dari pemerintah provinsi untuk kemudian memberikan dorongan berupa rekomendasi kepada kampus-kampus yang ditujukan kepada rektor agar anak-anak dengan data terlampir itu diprioritaskan untuk mendapatkan KIP kuliah karena memang latar belakangnya adalah keluarga prasejahtera dan kemudian berprestasi. Nah, kalau mereka tidak didukung sudah masuk kampus misalkan Unila, ITERA, UIN, tapi tidak didukung beasiswa, biasanya mundur di tengah jalan.
karena tidak ada kemampuan biaya hidup. Nah, biaya hidup gitu. Nah, ya itulah kira-kira gambaran. Alhamdulillah di tahun 2002 sudah 56. Ya, ini juga berkat adik-adik sih. Sekarang saya tinggal mantau aja di grup. Ya kan, karena memang sudah apa ya, kaderisasinya berjalan gitu. Jadi adik-adik ini yang kemudian membina. Ini alhamdulillah di masa pandemi ini walaupun dengan grup ya, daring, tapi alhamdulillah juga angkanya juga tetap meningkat itu kan. Nah, ya itu mungkin gambaran dari kami yang mohon dukungan dari setiap pihak, karena memang saya melihat ini langkah positif begitu kan, apalagi selaras dengan tagline dari Pak Jokowi ya, SDM unggul, Indonesia maju menuju Indonesia emas 2045. Kira-kira begitu. Juniadi itu kalau seperti kata Mas Slamet tadi, akan ikut setelah SNPTN ini akan ikut SBMPTN atau tes yang lain, jalur yang lain. Keluar dari keluarga PKH, kamu masuknya SNPTN atau SBM? SPAN ya. Itu ada seleksinya. Ada. Tingkat seleksinya bisa diikuti ya, bisa ikut bersaing itu ya. Alhamdulillah. Walaupun keluarga PKH tapi gitu ya. Ya alhamdulillah bisa Pak, karena memang kebetulan untuk SPAN PTKIN itu sendiri tolak ukur utamanya dan nilai rapot, seperti halnya SNMPTN, dan dari nilai rapot tersebut alhamdulillah cukup bersaing gitu dengan mungkin teman-teman yang lain yang mendaftar di jurusan yang sama ataupun ke universitas yang sama seperti itu. Oke. Ya, kita lanjutkan ke sesi berikutnya. Selamat, Juniadi. Ya, pemirsa Tegar TV dimanapun Anda berada, ini tampaknya pembicaraan kita sudah berada pada penghujung ini. Kita sudah sampai ke sesi ketiga, akhir sesi ketiga, kita akan masuk ke sesi keempat. Jangan kemana-mana, pemirsa, tetap ikuti pembicaraan dialog spesial kita pada sore hari ini. Kita ikuti iklan berikut ini.